Yo, halo guys, mari kita lanjutin alur cerita dari Zero Arc 7. Dan buat yang baru datang, kalian bisa cek playlist buat part sebelumnya dari atas sampai bawah, urut kok. Melanjutkan dari part sebelumnya, setelah Subaru ditangkap di sebuah kandang kayu, pria di samping Subaru pun menjelaskan kalau Subaru masuk ke jebakan binatang buas yang dibuat oleh suku Sudrak dan akhirnya ditangkap oleh mereka. Luka di bahu dan punggung Subaru telah diobati oleh suku Sudrak. Subaru pun bertanya ke pria tersebut sudah berapa lama dia tertidur. Pria tersebut pun menjawab sekitar 2 jam. Dan Subaru pun teringat terhadap rem yang ditinggalkannya di perkemahan. Dia harus buru-buru menyelamatkannya sebelum Todd dan yang lain pulang ke perkemahan. Di luar kandang pun muncul seseorang dan menanyai Subaru. Sepertinya kalian sudah bangun ya? Kalian ini siapa sih sebenarnya kalian? Subaru pun memperkenalkan dirinya. Namaku Natsuki Subaru. Seperti yang kau lihat, anak hilang, menyedihkan, letih, dan menyedihkan. Dan selanjutnya yang di belakangku adalah Abel. Benar sekali, Abel. Dia memakai topeng untuk menyembunyikan wajahnya dan memiliki kepribadian yang sombong dan tidak menyenangkan. Dan sekarang bisakah kau memperkenalkan dirimu? Oh ya, aku Miselda. Subaru pun menjelaskan ke Miselda kalau temannya sedang ditawan oleh tentara di luar hutan dan tentara tersebut mengincar orang-orang Sudrak. Tentang kedatangan tentara Volakian kami tahu, namun ada janji lama antara mereka dan kami, tidak boleh ada konflik. Subaru pun berulang-ulang mengatakan kalau orang-orang Sudrak dalam bahaya, namun Miselda tetap kekeh kalau tentara itu cuman latihan militer dan mereka sudah sering melakukannya. Jadi Miselda membiarkan mereka dan tidak berbuat apa-apa. Akhirnya Miselda pun pergi meninggalkan Abel dan Subaru. Subaru yang tengah kebingungan pun menceritakan ke Abel kalau dia mendengar tentara tersebut tidak ragu untuk membakar hutan sebagai pilihan terakhir jika tidak menemukan suku Sudrak. Kau tidak berbohong kan, Natsuki Subaru? Apa kau siap bertanggung jawab atas semua kata-katamu? Aku hanya punya diriku sendiri. Jika hanya itu yang bisa kuberikan, aku akan mempertaruhkan semuanya. Baiklah. Hei kamu, gadis yang di sana. Abel pun memanggil seorang gadis di luar kandang. Namun gadis itu akan lari. Kau akan kehilangan kesempatan jika kau lari, gadis. Tentu saja, itu pasti bukan yang kau inginkan. Mi bilang jangan dengerin omongan cowok, tapi penasaran. Penasaran sama kamu. Aku? Mengapa kamu berusaha begitu keras? Kamu bukan bagian dari kami kan? Subaru pun mengenali gadis tersebut karena ini bukan pertama kalinya dia bertemu dengannya. Lebih tepatnya di pengulangan sebelumnya. Kurasa aku tidak ingin kau memasang ekspresi seperti itu di wajahmu. Aku tidak mengerti. Aku tidak berencana untuk mengoceh denganmu, Nona. Wanita tadi, Miselda ya, bawa dia ke sini. Dia kepala suku kan? Aku punya saran padanya. Katakan padanya kalau kami akan menjalani ritual darah kehidupan. Itu adalah cara tercepat untuk membujuk mereka. Akhirnya gadis kecil bernama Utakata tersebut memanggil Miselda dan Miselda pun datang ke depan kandang. Miselda bertanya kepada Abel dari mana dia tahu tentang ritual darah kehidupan. Abel pun mengatakan kalau dia tahu dari beberapa orang Sudrak di masa lalu. Subaru pun bertanya apa itu sebenarnya ritual darah kehidupan. Miselda pun menjawab kalau ritual tersebut adalah semacam pendewasaan bagi suku Sudrak dari zaman kuno. Abel pun menegaskan kalau ritual ini adalah untuk memastikan para Sudrakian mau mendengarkan mereka dan menganggap mereka adalah orang yang setara dengan suku Sudrak. Kalau kalian mau melakukan ritual tersebut, kalian harus bersiap-siap. Baiklah, aku akan melakukannya. Tidak ada cara lain. Tapi aku harap ritualnya tidak memakan waktu sampai beberapa hari. Itu benar. Kami juga tidak menginginkan hal itu. Kemudian adik dari Miselda bernama Tarita pun menyarankan kepada Miselda agar Abel dan Subaru menantang Elgina. Miselda pun setuju dan akhirnya membawa Subaru dan Abel keluar kandang. Kita sampai. Mereka pun sampai di sebuah lereng dan Tarita mendorong Subaru menuruni lereng tersebut. Baiklah, sekarang apa yang akan terungkap? Elgina, begitulah mereka menyebutnya. Kemudian barang-barang milik mereka berdua pun dilemparkan dari atas ke bawah lereng. Abel mengambil pedang dan juga mantelnya, sementara Subaru mengambil cambuk dan juga pisau yang diberikan Abel sebelumnya, dan kemudian dilemparkan Todd yang mengenai
tulang belikatnya. Natsuki Subaru, seberapa jauh kamu mampu menggerakkan tanganmu? Tanganku, aku tidak bisa mengangkat tangan kananku dan tangan kiriku juga tidak bisa menggenggam dengan kuat. Tentu saja aku juga tidak bisa melakukan gerakan yang halus. Baiklah, pasang ini di jarimu dalam kondisi terbaik, tidak ada waktu. Abel pun memberikan sebuah cincin kepada Subaru dan Subaru tanpa bertanya langsung memasangkannya di jari tengah tangan kirinya. Cincin itu dapat menyemburkan api tapi terbatas. Cium sebelum menggunakannya. Cium? Ini dia. Sesosok binatang penyihir ular yang pernah ditemui Subaru pun muncul di depan mereka. Jangan bilang kau adalah Elgina. Sekarang saatnya bertarung. Tunjukkan bahwa kalian adalah pejuang. Mata Sudrak, mata para pemburu akan melihat kalian melewatinya. Suara sorakan dari suku Sudrak pun terdengar di seluruh arena ritual. Dengan ini, ritual darah kehidupan pun dimulai. Ular tersebut pun menerjang Subaru, namun Abel menarik Subaru untuk menghindar. Abel pun terus mencari keberadaan ular tersebut di kepulan asap sambil mencengkram pedangnya. Bahkan jika kita mendekat, aku ragu kita bisa menembus sisiknya. Tempat yang tidak bersisik, mata atau mulut, kita akan mengincarnya. Aku rasa itu mustahil jika tidak ada celah. Bagaimana cara melakukannya? Kau pikir kenapa aku dan kau bekerja sama? Kau yang akan menciptakan celah itu. Dan ya, di sini Subaru disuruh untuk menjadi umpan, sebuah peran yang tidak asing bagi Subaru. Sementara Abel adalah penyerang. Abel pun memfokuskan pandangannya ke sebuah kepulan debu. Subaru pun mencium cincin di jarinya dan meneriakkan "Goa!". Semburan api pun menyembur ke arah debu tersebut, yang di baliknya terdapat hidung ular tersebut. Saat ular tersebut mengangkat lehernya ke atas, Abel pun langsung mengambil kesempatan untuk menyerang bagian bawah leher ular tersebut, namun tidak berhasil. Pedangnya tidak dapat menembus sisik ular tersebut. Ular tersebut menatap Abel yang akan mundur, namun Subaru menembaknya dengan bola api. Goa! Dan lagi goa! Serangan Subaru pun mengenai pinggiran jurang dan menyebabkan puing-puing runtuh memisahkan mereka dan juga ular tersebut. Hei Michelle Dasan, ini merasa keadaannya makin memburuk menit ke menit. Subaru pun ingin menyerah, namun dia melihat semua suku Sudrak memasang anak panah dan mengarahkannya kepada dirinya. Lupakan saja keinginan kecilmu. Tidak ada cara untuk lari dari ritual darah kehidupan. Subaru pun berpikir keras untuk mengalahkan ular tersebut karena sisiknya tidak dapat ditembus dan mengincar bagian lunak seperti mata atau mulut terlalu sulit. Akhirnya Subaru pun teringat dengan kelemahan semua binatang penyihir, yaitu tanduknya. Semua binatang penyihir akan tunduk pada orang yang mematahkan tanduk mereka. Itu adalah satu-satunya cara. Ular tersebut pun menembus kepulan debu dan akan menelan Subaru. Subaru mengarahkan tangan kirinya, berpura-pura akan menembakkan api. Ular tersebut pun memalingkan wajahnya, namun ternyata Subaru malah mengarahkan cambuknya ke dahan pohon di atas dan berayun di atas kepala ular tersebut. Subaru pun menyemburkan api dari cincin yang ternyata telah dipindahkan ke tangan kanannya ke pinggiran jurang dan menyebabkan sekeliling arena tersebut terbakar. Miselda yang menyaksikan hal tersebut pun semakin bersemangat. Cahaya cincin di tangan Subaru mulai memudar, namun Subaru menembakkan bola api terakhir untuk meruntuhkan pinggiran tebing dan memaksa ular tersebut merunduk untuk menghindari puing-puing yang berjatuhan. Api pun terus menjalar ke pohon-pohon yang runtuh di pinggiran jurang. Dan ternyata itu rencana Subaru untuk membutakan indera pelacak panas pada ular, karena ular sebenarnya melacak mangsanya dengan mendeteksi hawa panas dari mangsa tersebut. Abel pun yang dari tadi bersembunyi, dia pun melompat dari pinggiran tebing dan menuju tempat tanduk ular tersebut berada. Dia pun menebas tanduk ular tersebut, namun sebagai perlawanan terakhir, ular tersebut memutar kepalanya, berusaha menghindari serangan Abel, yang menyebabkan serangan Abel cuma menebas setengah tanduk ular tersebut. Dan ular tersebut pun mencambukkan ekornya ke badan Abel. Abel pun terpental ke tanah dan menyemburkan darah dari tenggorokannya. Ceroboh sekali, aku kurasa hasilnya tidak akan seperti yang... Ular tersebut pun langsung berniat untuk menerjang Abel dan menelannya utuh-utuh.
Menyaksikan hal tersebut, Subaru langsung berteriak, "Aku bisa kembali dari ke..." Subaru yang berniat memberitahu tentang Return by Dad langsung dihampiri bayangan Satella. "Aku mencintaimu." Ya, aku sudah muak mendengarnya berulang kali. Tangan bayangan pun meremas jantung Subaru untuk sementara. Namun berkat itu, bau penyihir Subaru pun semakin kuat dan ular tersebut pun teralihkan perhatiannya. Saat ular tersebut menerjang Subaru dengan mulut menganga, Subaru pun mengikatkan cambuknya ke rahang atas ular tersebut dan naik ke atas kepala ular. Subaru pun melihat pedang apel yang masih menancap di tengah-tengah tanduk ular tersebut dan akan berusaha mendorong pedang tersebut agar memotong tanduk ular tersebut. Subaru pun meninju pedang apel dengan cincin yang sudah dicium sebelumnya, dan cincin tersebut pun meledak mengeluarkan api sebagai tenaga pendorong untuk mendorong pedang apel. Ledakan dahsyat tersebut membuat Subaru terpental dan tangannya terbakar. Subaru pun jatuh ke tanah dan berguling-guling tak sadarkan diri. Natsuki Subaru, hei Natsuki Subaru, berdiri sekarang. Ada sesuatu yang akan kau katakan, bukan? Wanita itu, apa yang akan terjadi pada wanita bernama Rem itu? Bicaralah dengan mulutmu sendiri. Keinginanmu tidak dapat kuungkapkan. Dengarlah orang-orang Sudrak. Ini persis seperti yang kalian saksikan. Kami telah menyelesaikan ritual darah kehidupan yang membuktikan bahwa kami adalah pejuang. Kalau begitu, sebagai kawan seperjuangan, tidakkah ada yang harus kalian lakukan? Ya, aku Miselda, kepala suku Sudrak. Setelah melihat usahamu dengan mata kepalaku sendiri, prajurit yang terhormat, rekan seperjuangan kita, apa yang kau inginkan? Apa yang ingin kau serukan agar kami lakukan? Jawab aku, Natsuki Subaru. Katakan apa yang kau inginkan. Selamatkan. Siapa itu? Rem. Kalian telah mendengarnya, wahai orang-orang Sudrak. Ini adalah keinginan kawan baru kalian. Dia telah membuktikannya dengan mempertaruhkan nyawanya sendiri. Apa yang diinginkannya? Jika kalian telah melihat tindakannya, maka tidak usah berkata apa-apa lagi. Kita punya harga diri dan juga keberanian. Kau telah memenuhi tugasmu, serahkan wanita itu pada kami. Subaru pun pingsan total setelah mendengar kalimat tersebut. Waktu pun berlalu. Subaru pun merasakan sesuatu yang basah menempel di wajahnya. Dan itu adalah kain yang dibasahi dengan air yang diberikan oleh Utakata. Subaru pun terbangun dari pingsannya. Kau sudah bangun. Apa yang terjadi padaku sebelumnya? Kau tidak ingat? Kau telah menyelesaikan ritual darah kehidupan. Kau mengalahkan Elkina dengan tanganmu sendiri. Subaru pun akhirnya teringat kalau sebelumnya tangannya terbakar karena ledakan cincin yang diberikan Abel. Akhirnya Subaru pun melihat tangan kanannya. Apa ini? Tangan kananku. Apa yang terjadi? Tangan kananku semuanya seperti guju-guju dan buah. Guju-guju dan buah. Tangan kanan Subaru diselimuti oleh pola hitam. Ini disebabkan karena kutukan darah naga Cross yang diserap Subaru di Pristella sebelumnya. Jadi tangan Subaru bisa beregenerasi kembali seperti semula. Subaru pun coba menyentuh tangan kanannya, namun tangannya mati rasa, tidak terasa seperti tersentuh. Subaru pun coba menggaruk pola-pola hitam yang muncul dan terkelupas. Akhirnya tangan Subaru pun bersih seperti baru setelah semua pola-pola hitamnya dikelupas oleh Subaru. Akhirnya Abel pun datang menghampiri Subaru. Abel mengatakan jika dia tidak menyangka Subaru akan menggunakan cincin batu penyegel ajaib seperti itu, yang menyebabkan tangan Subaru putus dan meledak sebelumnya. Tunggu. Apa kau mencoba menakutiku? Tangan putus? Tangan siapa? Milikmu. Aku pikir kau adalah orang yang hampir mati sebelumnya, tapi lumpur hitam mengalir keluar dari tanganmu. Dalam sekejap ia terbentuk dan memulai membentuk lengan hitam. Jika kau bertanya apa yang terjadi, harusnya aku yang bertanya apa yang kau lakukan pada dirimu sendiri. Subaru pun akhirnya tidak mempedulikan tangannya lagi dan dia teringat dengan keselamatan Rem. Dia ingin segera menyelamatkan Rem, namun Utakata dan Abel menahannya karena dirinya sekarat sebelumnya. Bodoh sekali. Dengan keadaanmu seperti ini kau malah memikirkan orang lain. Kemarilah. Kamu bisa jalan? Butuh bahuku? Tidak, aku bisa berjalan. Jika aku menggunakan bahumu, perbedaan ketinggian akan membuatnya lebih sulit. Abel, Subaru, dan Utakata pun memanjat sebuah tebing batu. Dan Subaru benar-benar terkejut setelah sampai di atas.
dia melihat asap mengepul dari perkemahan prajurit Volakian. Seluruh suku Sudrak membawa busur di punggung mereka. Ini adalah langsung menyerang, mencuri senjata mereka, membakar obat-obatan mereka, dan membuat lubang di komando mereka. Setelah kehilangan jari dan kepala mereka, yang bisa mereka lakukan hanyalah berbalik dan lari tanpa memikirkan bagaimana penampilan mereka. Sungguh tidak sedap dipandang bagi yang disebut serigala pedang. Ini, kenapa kau terlihat bingung, Natsuki Subaru? Ini yang kau inginkan, bukan? Informasi yang kau bawa membantu kami untuk mencapai hasil ini. Aku menginginkan ini? Pemandangan seperti ini? Jangan bodoh. Lalu, apa kau berpikir kami bisa memenuhi keinginanmu tanpa ada darah yang tertumpah? Sungguh anggapan yang bodoh. Kau manusia, Natsuki Subaru. Kau bukanlah pahlawan maupun petapa. Karena itu manusia sepertimu akan terus berdarah, mati, mengambil, dan diambil. Aku tidak ingin menjadi pahlawan. Aku juga tidak ingin bergantung pada mereka. Lalu, apa yang kau inginkan dari seseorang yang bahkan tidak menunjukkan wajahnya? Apa yang kau... Wajahku ya? Kalau begitu, biar ku tunjukkan padamu. Akhirnya, Abel pun membuka kain semacam perban di wajahnya dan menunjukkan wajahnya ke Subaru. Kita akan pergi ke ibu kota kekaisaran, ke ibu kota tempat tahta yang seharusnya aku duduki berada. Subaru pun tercengang dengan wajah Abel. Vincent Abelux, itu namaku. Setidaknya sampai aku duduk di singgasanaku lagi, itulah namaku. Meskipun menurutku menggunakan Abel adalah hal yang paling masuk akal untuk masa depan. Abel, Subaru. Miselda pun datang dari medan pertempuran menghampiri Subaru dan Abel. Pengambilan camp sudah selesai. Korban di pihak kita sangat sedikit. Dan, oh, Abel, ini pertama kalinya aku melihat wajahmu. Tapi kau benar-benar pembunuh wanita, bukan? Miselda. Subaru, aku senang kau sudah bangun. Meninggal saat itu, bahkan sebagai saudara tidak terlintas dalam pikiranku. Miselda pun memanggil wanita Sudrak bernama Holly untuk membawa Rem. Rem, syukurlah kau baik-baik saja. Kau telang semua ini? Dasar sampah. Rem pun menampar wajah Subaru cukup kuat, namun dia tidak bergeming karenanya. Subaru pun memeluk Rem, namun tenaganya habis dan akhirnya dia pun terlutut masih di pelukan Rem. Rem menyadari kalau luka-luka Subaru benar-benar dalam dan mereka harus segera mengobatinya. Rem pun bertanya kenapa Subaru melakukan ini sangat jauh. Karena aku ingin kamu bahagia. Aku ingin kau tertawa, tersenyum. Hanya itu yang aku inginkan, hanya itu yang aku butuhkan. Mungkin karena sudah lega dengan semua hasil yang dia dapat, Subaru pun tertunduk dan pingsan lagi. Rem pun menarik Subaru ke dekapannya. Hei, jangan mati, tolong jangan mati di tempat seperti ini. Tiba-tiba seseorang pun menyentuh bahu Rem, dan itu adalah Louis. Wow. Sensasi aneh pun terasa di dalam diri Rem. Dia menginginkan keselamatan Subaru, entah kenapa. Dan kemudian sihir penyembuhan, gitu. Aku bahkan tidak mengantisipasi hal ini. Rem pun menggunakan sihir penyembuhan secara tidak sadar untuk menyembuhkan Subaru. Selanjutnya rencana Abel adalah untuk kembali ke ibu kota kekaisaran. Perdana Menteri Berstedt, kalian 9 jenderal ilahi pengkhianat, dan kalian prajurit kekaisaran bodoh yang tidak tahu puncak. Kalian akan menggigil dan gemetar saat menanti kepulanganku. Dan karena kau selamat, bagaimanapun juga, aku akan memintamu menemaniku, Natsuki Subaru, untuk mengambil kembali kekaisaran Volakian ke tanganku ini. Oke, segitu dulu kayaknya kali ini cuy. Kita lanjutin part selanjutnya, oke?